Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Aulia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Marobungo, Fakultas Arsitek dan Prodi Bisnis Digital. Pertama-tama, di sini saya akan menampilkan video tentang rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM merupakan proses seleksi dan perekrutan individu yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria perusahaan atau organisasi dalam memenuhi posisi atau peran tertentu. Proses ini meliputi pengumuman lowongan, pengumpulan dan penilaian berkas lamaran, wawancara, dan penentuan kandidat yang paling cocok untuk posisi yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi memiliki personel yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut para ahli, Mardianto 2014, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, ada Rifai 2004. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya, Nurmansyah 2011. Rekrutmen adalah proses mendapatkan tenaga kerja baru yang mengisi lowongan jabatan yang ada di suatu perusahaan. Tahapan dalam rekrutmen. Secara umum, tahapan yang umumnya terjadi dalam proses rekrutmen, pertama itu perencanaan rekrutmen. Tahap awal di mana perusahaan atau organisasi menentukan kebutuhan akan sumber daya manusia baru, baik karena adanya posisi baru atau pengganti karyawan yang keluar. Dua, pengumuman lowongan. Proses dimulai dengan pengumuman lowongan pekerjaan secara internal dalam perusahaan atau eksternal melalui situs web, media sosial, atau lembaga pencari pekerjaan. Tiga, seleksi berkas lamaran. Berkas lamaran yang diterima akan ditinjau untuk mengevaluasi kualifikasi dan pengalaman kandidat. Selanjutnya, wawancara. Kandidat yang lolos akan seleksi berkas lamaran akan diundang untuk tes wawancara, baik secara langsung ataupun via telepon. Tes dan evaluasi. Beberapa perusahaan juga akan menerapkan tes evaluasi tambahan seperti tes keterampilan, tes kepribadian, tes tertentu relevan dengan posisi yang dilamar. Keenam, verifikasi referensi. Pemeriksaan referensi dilakukan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh kandidat seperti pengalaman kerja atau prestasi. 7. Penawaran pekerjaan. Jika kandidat dianggap cocok, perusahaan akan membuat penawaran kerja, termasuk informasi tentang gaji, tunjangan, dan detail kontak kerja. 8. Orientasi dan integrasi. Setelah kandidat menerima penawaran pekerja, tahap orientasi dimulai di mana kandidat diperkenalkan kepada perusahaan, tim kerja, dan kebijakan prosedur yang berlaku. Seleksi SDM. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima, proses yang mulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Instrumen dalam seleksi. Pertama tuh ada surat-surat rekomendasi, format, tes kemampuan, tes potensi akademik, tes kepribadian, tes psikologi, dan tes wawancara. Tahapan dalam seleksi SDM. Pertama, analisis pekerjaan, identifikasi kebutuhan dan persyaratan posisi yang tersedia, termasuk tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang dibutuhkan.
Dua, pengumuman lowongan. Penyebaran informasi tentang posisi yang tersedia kepada calon pelamar melalui berbagai saluran seperti situs web perusahaan, portal karir, dan media sosial. Tiga, penerimaan lamaran. Penerimaan berkas lamaran dari calon pelamar termasuk CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya. Seleksi berkas lamaran. Peninjauan awal terhadap berkas lamaran untuk menilai kesesuaian calon pelamar dengan kriteria yang ditetapkan untuk posisi tersebut. Wawancara awal, pertemuan singkat atau wawancara telepon untuk mengevaluasi kecocokan dan memperoleh informasi tambahan tentang calon pelamar. Tes penilaian, pengumuman tes atau alat penilaian seperti tes keterampilan, psikometrik, atau stasional untuk mengukur kompetensi karakteristik tertentu dari calon pelamar. Selanjutnya, wawancara mendalam. Wawancara yang lebih mendalam dengan calon pelamar yang telah lolos tahap awal, yang melibatkan pernyataan yang lebih mendetail tentang pengalaman, keterampilan, dan sikap kerja. 8. Penilaian referensi. Sertifikasi informasi yang diberikan calon kerja dengan menghubungi referensi yang disediakan oleh mereka. 9. Keputusan dan penawaran pekerjaan. Membuat keputusan akhir tentang calon yang paling cocok untuk posisi tersebut dan menawarkan mereka pekerjaan. Selanjutnya, negosiasi dan penyelesaian diskusi tentang detail kontrak kerja, termasuk gaji, tunjangan jadwal kerja, dan syarat lainnya, serta penyelesaian administrasi yang diperlukan. 11. Orientasi dan integrasi. Proses penerimaan dan orientasi bagi karyawan baru untuk memperkenalkan mereka kepada budaya organisasi, tim kerja, prosedur kerja yang berlaku. Rangkuman materi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia adalah dua tahapan penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Rekrutmen dan seleksi SDM merupakan proses yang berkesinambungan. Terima kasih.